Untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk terus berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan. Inilah setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami datang padamu. Yes. I want to tonight, I mean, Lord, tonight, Lord, tonight. Demikianlah firman-Ku datang bagi setiap engkau. Biar engkau terus tunduk dalam hadirat aku Tuhan Allahmu. Biar engkau terus mengalir dalam aku Tuhan Allahmu. Aku yang terus memberikan yang terbaik dalam setiap penghidupan engkau. Kuat dan teguhkan setiap hati pikiranmu. Biar engkau tunduk terus dalam hadirat aku Tuhan Allahmu. Kasihilah aku Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwa ragamu. Biar kau terus datang kepada aku Tuhan dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Aku sungguh mengasihi setiap penghidupan engkau. Kuat dan teguhkan setiap hatimu. Jangan pernah bimbang dan ragu dan putus asa. Aku yang menyertai engkau. Aku yang menolong penghidupan engkau. Aku yang memberikan dan mengatur seluruh penghidupan engkau. Biarlah hidupmu terus tunduk kepada aku Tuhan Allahmu. Biarlah hidupmu terus taat kepada aku Tuhan Allahmu. Aku yang terus memperhitungkan setiap jerih payahmu. Aku yang memperhitungkan setiap apapun yang kau berikan dalam aku Tuhan Allahmu. Hamba-Hambaku dan umatku yang kukasihi, dengarlah kebenaranku di siang hari ini. Mintalah kepada aku Tuhan Allahmu, maka ku berikan dalam hidup engkau. Aku yang membentuk engkau, aku yang mengurapi engkau, aku yang menguduskan setiap engkau. Biar engkau terus kudus dalam hadirat aku Tuhan Allahmu. I know not sick and all sick at the pain. I want to send the God who sick at the corners tonight. I don't know sick at the high of the night. I could not sick at the banana, sick at the corners, sick at the corners, sick at the sacrifice. I could not come and get the sick at the corner, sick at the corner. You know sick at the corner, sick at the corner, sick at the corner. Tuhan telah mempersatukan kami dalam satu roh kebenaran daripada Tuhan. Dan kami ada oleh karena kami mengasihi Tuhan. Di tengah-tengah cuaca hujan kami bisa berkumpul, kami bisa memuji, dan kami percaya dengan perkumpulan kami ini maka ada mujizat terjadi. Dengan perkumpulan kami ini maka ada kuasa Tuhan terjadi. Dan bahkan dari perkumpulan ini kami dapat memuliakan nama Tuhan, dan kami dapat disenangi oleh Tuhan, dan bahkan kami dapat menyenangi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap dengar firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sebab tanpa pergumulan, tanpa persoalan, tanpa tantangan, ataupun tanpa masalah, kita tidak akan pernah menjadi dewasa di dalam Tuhan. Tuhan mengizinkan meluaskan segala sesuatu kepada kita, tapi Tuhan tahu bahwa kita mampu untuk menghadapi semua itu. Karena firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi tidak akan melebihi kekuatan kamu manusia. Sebelum kamu dicobai, Tuhan sudah memberikan jalan keluar sebenarnya. Makanya tadi Bapak Musa katakan, syukur saya tidak dapat visa, tidak berangkat ke Amerika, oleh karena Tuhan sudah kasih cara untuk jadi berkat bagi kaum keluarga. Nah saudara, di siang hari ini saya coba bawa saudara dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu tema khotbah saya, Tuhan adalah tempat perlindungan. Amen. Makanya saudara, Tuhan adalah apa? Tempat perlindungan kita. Kalau persoalan, kalau masalah, kalau tantangan itu terjadi kepada kita, kita harus berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih mengasihi saya. Kalau kita mengalami pergumulan persoalan, itu artinya Tuhan mengasihi kita. Sebab kita diajarkan oleh Tuhan untuk mengucap syukur kepadanya.
Bukan orang yang senang saja mengucap syukur, tetapi kita di dalam masalah pun kita mengucap syukur. Saya teringat Ibu Megi waktu datang yang lalu, Pak Ibu ya, dengan tongkat, dengan dipapa dengan susah. Tapi tadi kita lihat, soalnya pakai tongkat dalam susah seperti ini masih bisa ada di tempat ini. Amin. Kenapa? Karena itulah Tuhan yang Tuhan mau. Ya. Tuhan izinkan semua terjadi kepada kita supaya kita belajar mengasihi Tuhan itu seperti apa. Bukan pada waktu kita dalam keadaan kesenangan, tetapi dalam penderitaan pun kita harus tetap mengasihi Tuhan. Saudara, bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa Tuhan itu adalah perlindungan dalam setiap kehidupan kita? Yang pertama, saudara, kita harus percaya kepada Tuhan. Mazmur pasal 91 ayatnya yang pertama, Alkitab berkata begini. Orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Tuhan dia akan tetap bersyukur di dalam segala hal. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia membukakan tempat untuk tempatnya dalam peribadatan seperti ini. Seperti orang Pak Musa ya. Kalau mari memang satu hari, tadi dari pagi sampai siang, hujan keras, tetap masih sehat. Kenapa? Karena dia percaya. Dia mengundang kita bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk satu tujuan, memuliakan nama Tuhan. Sebenarnya bukan soal makanan minum. Orang pun mau makanan minum boleh di rumah. Tapi saudara, betapa sukacitanya dia mengumpulkan kita bersama-sama di tempat ini. Oleh karena kerinduannya, supaya kita saling bergandengan tangan, saling mendoakan, saling meninggikan, saling memuliakan nama Tuhan. Bukan saja hanya di Lembah Philadelphia, tapi jadi berkat juga di tempat ini. Nah, makanya saudara, yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tadi di dalam Mazmur pasal 91 ayatnya yang ke-9 berkata, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Haleluya. Kalau rumah saudaraku yang kekasih satu waktu bisa bocor, tapi perlindungan dan perteduhan Tuhan tidak akan pernah bocor. Katakan amin. Tuhan akan memberkati, menundungi kita saudara, dari segala hal yang membahayakan hidup kita, yang membawa kepada malapetaka. Tetapi sukacita Tuhan itu akan mengalir terus dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya kaum keluarga, kenapa Anda setia? Karena Anda lagi mengalami pergumulan. Amin. Amin. Untuk kita melihat tempat kita itu ada dalam tempat perlindungan Tuhan. Yang kedua, jangan ada ketakutan. Amin. Ini mulai ada ketakutan saudara. Kalau kita dapat masalah, saya percaya Ibu Megi juga tidak ada ketakutan. Amin. Waktu dia mengalami sakit itu, lalu orang so takut dia mau jalan sendiri, nyanda dia nggak peduli. Sampai tuh bilang, jaga jangan sampai maling tuang, nyanda dia tetap berjalan. Sekarang bisa berjalan tanpa tongkat. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kalaupun jadi jangan pernah ada ketakutan. Dengan iman kita percaya. Kalau ibu susah dalam keadaan sakit, dengan iman kita percaya bahwa dia kelak nanti akan sembuh. Amin. Amin. Saya dengan istri selalu berdoa, Tuhan kami percaya dia sembuh. Jadi iman kita menentukan segala sesuatu. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang tadi saudara, jangan pernah ada ketakutan di antara kita. Berani saudara, berani melangkah. Karena saudaraku yang kekasih, kalau kita mengalami ketakutan, kita akan kecewa. Sebelum melakukan segala sesuatu kita pesimis dulu, bukan optimis saudara. Aduh, nanti kalau orang mau gini, nanti banyak DP nanti. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, ingat baik, kita diajarkan oleh Tuhan untuk berani bertindak. Yang ketiga saudara, di sini Alkitab berkata apa? Supaya kita tahu bahwa kita dalam perlindungan Tuhan. Yang ketiga, hati kita harus melekat kepada Tuhan. Amin. Saya percaya tadi Pak Musa bilang, untung baik kita tidak ke Amerika. Karena hati Pak Musa melekat kepada Tuhan, maka Tuhan kasih izin ke Amerika, kasih izin ke Keneskes. Ya, ke Keneskes.
Karena Tuhan punya rencana untuk bangsa bagi keluarga. Makanya ketika kita melekat kepada Tuhan, saya senang sekali saudara. Pagi-pagi kalau saya pergi ke kebun, Talia Ibu Nela di sana ada doa. Saya juga pagi-pagi terus ada doa subuh. Pagi-pagi sampai di kebun, tiba-tiba kok bisa sampai. Ternyata dong bangun lebih dulu. Karena saya tahu mereka ada melekat dengan Tuhan. Bangun mezbah doa. Setiap pagi saya dengan istri saya, saudaraku yang kekasih, saya mau kasih tahu, setiap pagi kami ada persoalan, ada persoalan, pokoknya setiap pagi kami berlutut berdoa. Mulai mendoakan pribadi kami, mulai mendoakan anak-anak kami, mulai mendoakan keluarga, bahkan sampai seluruh anggota persekutuan Philadelphia kami doakan. Kami kadang-kadang nangis dengan Tuhan, kami membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kalau malam kami kumpul anak-anak kami semua, mari orang berdoa. Tidak ada sesuatu tanpa campur tangan Tuhan. Tuhan harus ada dan harus ada, selalu ada. Ada hubungan intim, keintiman dengan Tuhan itu terus kita bangun. Saudara, dengar baik, seburuk apapun, sehancur apapun kita masih berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan yang menolong saudara. Dia tidak akan pernah mempermalukan saudara. Katakan amin. Dia tetap akan mengasihi saudara. Dia akan mengangkat engkau dari orang yang paling bawah akan menjadi orang yang paling di atas. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan kita tidak akan menjadi orang yang sombong, tetapi menjadi orang yang rendah hati. Kenapa? Karena Tuhan yang mengangkat, bukan manusia yang mengangkat. Ketika Tuhan yang mengangkat kita akan berkata dialah tempat perlindungan kita dan pertolongan kita. Dan kalau saya sampai saat ini, Tuhan berkati itu oleh karena Tuhan. Tapi bukan berarti untuk kami menjadi sombong dan menjadi tinggi hati. Tapi kita akan tetap rendah hati bersama dengan Tuhan. Kita cakap dalam menanggung segala perkara. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi dari setiap hidup kami. Bapa, menjadi kekuatan iman harap percaya kami kepadamu. Apapun yang terjadi di setiap kehidupan kami tetap berlindung dari setan, kuasa kegelapan, sakit penyakit. Kami tolong keluar, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya rumah ini penuh dengan hadirat kemuliaan-Mu. Rumah ini proteksi oleh kuasa Tuhan. Luar dalam kiri kanan, kami percaya Tuhan menaunginya lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih semua yang kami hadir siang hari ini, tidak terkecuali kami sudah dilawat oleh Tuhan, sehingga kami boleh kembali dari tempat ini pulang dengan satu sukacita sorga mengalir dan menguasai setiap kami. Terima kasih. Ada dua hal yang Tuhan taruhkan dalam hidup saya. Yang pertama yaitu buat kita semua di tempat ini, Tuhan berkata di tahun 2024 ini kita Tuhan berkata terus berjalan dengan iman. Apa yang kau imani itu akan terjadi dalam kehidupan engkau. Percaya dan beriman kepada Tuhan. Karena kalau orang bilang susah, itu susah akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau orang bilang kita akan ada pelipat gandaan, akan terjadi itu seturut dengan apa yang kau katakan, apa yang kau imani. Itulah. Dan yang kedua yaitu buat keluarga di tempat ini, Pak Musa, Tuhan berkata engkau ada di keluarga ini bukan karena kebetulan, engkau ada sampai saat ini bukan karena engkau ada, tetapi itu karena seizin Tuhan.
Tuhan taruh di tempat yang Tuhan taruh dalam keluargamu, itu tanggung jawabmu. Dan Tuhan berkata, bila engkau berfungsi maksimal sebagai pria, berfungsi maksimal sebagai imam dalam keluarga, berfungsi maksimal sebagai nabi dalam keluarga, dan berfungsi maksimal sebagai raja dalam keluarga. Biarlah apa pun yang kau rindu butuhkan, Tuhan akan memberkati hidup engkau. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu. Kami bisa beribadah hari ini, di siang hari ini, dan kami bisa memuji, menyembah, memuliakan namamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sudah selesai dalam peribadatan kami. Kami berdoa untuk kaum keluarga di tempat ini Tuhan, Engkau memberkati setiap usaha upaya yang mereka bangun Tuhan, Tuhan akan tolong. Tuhan akan membantu mereka dalam segala hal, sehingga apapun yang menjadi pergumulan, persoalan masalah yang mereka hadapi Tuhan, Tuhan akan memberi jawaban dan memberi jalan keluar. Kami semua yang hadir pada saat ini, kami percaya ketika kami mengikuti kebaktian ini Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Saat kami datang dengan selamat, begitu pula kami pulang dengan selamat. Perlindungan, pertolongan, pembelaan Tuhan itu menjadi bagian kami semua. Dan berkat Abraham, Ishak, Yakub, Israel tercurah atas kami. Terima kasih Bapa di sorga atas pertemuan kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk koordinator Persekutuan Doa Philadelphia, khususnya Ibu Nela dan adik Michael. Tuhan akan memberkati terus mereka, biar melalui dari kehadiran mereka ini Tuhan akan membawa kami semakin hari di daerah perkebunan ini. Seluruh yang ada tinggal di daerah perkebunan ini Tuhan akan datang memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, sudah selesai ibadah kami pada saat ini. Kami akan tutup, namun sebelumnya Tuhan, biar berkat-Mu akan menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Tadakan tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, oleh kuat kuasa Roh Kudus memberkati saudara dan saya hari ini, sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita sekalian umat-umat yang percaya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Iya. Setelah bersalam-salaman kita akan foto bersama ya buat dokumentasi.